Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin di studio dan juga pemirsa JAK TV di rumah. Salam jumpa dalam debat publik calon wali kota dan calon wakil wali kota Cilegon 2015. Dua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Cilegon akan menyampaikan visi dan misi mereka dalam debat publik ini. Dan tema pada malam hari ini adalah memajukan daerah dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota dan provinsi dengan nasional. Disiarkan langsung dari Grand Studio JAK TV di kawasan SCBD Sudirman, saya Lulu Lukmiati. Dan selanjutnya kami akan mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Bapak Fatullah untuk tampil ke panggung dan memberi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para tamu undangan, para pejabat pemerintah Kota Cilegon, ada Pak Ketua DPRD dan Lanal dan penyelenggara pemilu, KPU Provinsi Banten, Panwas Kota Cilegon dan seluruh komisioner KPU Kota Cilegon serta para pendukung masing-masing pasangan calon, wabil khusus pasangan calon nomor 1 Bapak Haji Sudarmana dan Bapak Marfi Fazan Sidungan, dan pasangan nomor urut 2 Pak Haji Iman Aryadi dan Pak Haji Adi Aryadi serta seluruh para hadirin yang hadir di studio dan masyarakat Kota Cilegon yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menyaksikan debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon pada Pilkada 2012 malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, debat adalah merupakan salah satu metode kampanye yang diatur berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2015 bahwa pelaksanaannya difasilitasi oleh KPU dan disiarkan pada lembaga penyiaran publik. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan inilah momentum yang sangat baik pasangan calon dapat menyampaikan visi misinya serta menjabarkan visi misinya agar dapat difahami dan diikuti, dimengerti oleh seluruh masyarakat Kota Cilegon. Tentu pada kali ini adalah debat yang pertama daripada debat 3 kali yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon. Maka oleh karena itu momentum ini juga adalah merupakan bentuk penarikan simpatik oleh masyarakat Kota Cilegon dalam rangka mendukung kegiatan Pilkada 2015 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dalam mensukseskan pelaksanaan debat pada malam hari ini. Kemudian kami Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama para pendukung yang hadir pada pelaksanaan debat ini agar dapat menjaga kondusivitas pelaksanaan debat, agar dapat semua kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kami atas nama penyelenggara pemilu Kota Cilegon berharap bahwa pelaksanaan pilkada nanti pada tanggal 9 bulan Desember tahun 2015 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, saat lagi kita akan menyambut bintang acara pada malam hari ini, yaitu 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan dulu yel-yel dari para pendukungnya. Saya akan mulai dari pendukung pasangan nomor urut 1. Ya, silakan untuk yel-yelnya. Nomor 1, walaupun kau di sana tetap nomor 1. Senangnya ku di sini pilih nomor 1, walaupun kau di sana tetap nomor 1. Kadar menang tepuk tangan, yang suka Dharma
kita sambut pasangan nomor urut 1 Haji Sudarmana dan Haji Marfi Fasan Sindungan Sarjana Hukum untuk tampil ke atas panggung. Ya, selanjutnya untuk mendukung pasangan nomor urut 2. Silakan untuk yel-yelnya. Dan kita sambut pasangan nomor urut 2 Dr. Haji Tubagus Iman Aryadi Magister Sains dan Haji Edi Aryadi Magister Sains untuk tampil ke atas panggung. Ya, hadirin di studio dan pemirsa di rumah, acara debat calon wali kota dan calon wakil wali kota Cilegon ini akan dipandu oleh moderator Bapak Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat Magister Pendidikan, Rektor Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang Banten, yang juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Provinsi Korpri Banten dan Dewan Penasehat PGRI Provinsi Banten. Mari kita sambut Bapak Soleh Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang dalam debat calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2015. Debat publik malam ini adalah debat putaran pertama dari 3 kali debat Pilkada Cilegon yang diselenggarakan oleh KPUD Kota Cilegon. Saya Soleh Hidayat yang akan menjadi moderator pada malam ini. Topik debat kali ini adalah memajukan daerah dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan pembangunan nasional. Kepada para pasangan calon, saya persilahkan mempersiapkan diri pada posisi masing-masing. Sebelum kita memulai pada acara debat malam ini, kita ikuti terlebih dahulu aturan main dalam debat berikut ini. Debat malam ini terbagi atas 5 babak. Babak pertama adalah penyampaian visi dan misi pasangan calon selama 3 menit, yang dilanjutkan dengan penajaman visi dan misi berdasarkan pertanyaan moderator. Masing-masing pasangan calon diberi waktu selama 2 menit untuk memperdalam visi dan misinya. Babak kedua adalah babak pertanyaan moderator. Dalam babak ini, moderator akan mengajukan pertanyaan kepada kedua pasangan calon. Masing-masing pasangan calon mempunyai waktu 2 menit untuk menjawabnya. Pada babak ketiga, para pasangan calon mempunyai kesempatan untuk saling bertanya kepada pasangan calon lainnya. Moderator akan memberikan waktu selama 1 menit untuk pasangan calon bertanya dan 2 menit untuk pasangan calon lainnya menjawab. Babak keempat adalah babak debat. Setiap pasangan akan memberikan pertanyaan, menjawab, menanggapi, dan memberikan argumen akhir pertanyaan. Maksimal diberi waktu selama 1 menit bertanya, sedangkan jawaban dan tanggapan masing-masing diberi waktu 2 menit. Babak kelima adalah babak penutup. Masing-masing pasangan calon mendapat kesempatan selama 2 menit untuk memberikan pernyataan terakhir.
menciptakan Cilegon yang makmur. Pemirsa dan hadirin semua, apa visi dan misi para kandidat mengenai peluang dan tantangan dalam memajukan daerah dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota dan provinsi dengan pembangunan nasional? Bagaimana untuk kita Cilegon ke depan? Mari bersama-sama kita menyimak setelah jeda berikut ini. Terima kasih pada pemirsa Jak TV yang saya hormati. Kita akan memasuki babak pembuka debat pada malam ini dengan mendengar paparan visi dan misi dari masing-masing pasangan. Dan setiap pasangan diberikan waktu selama 3 menit. Kita mulai dari pasangan nomor 1. Saya persilahkan kepada Bapak Sudarmana dan Bapak Marfi Fahjan Sinungan untuk menyampaikan visi dan misi Anda dalam memajukan daerah dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota dan provinsi dengan pembangunan nasional. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa Jak TV, khususnya masyarakat Cilegon yang kami cintai dan kami banggakan. Visi kami adalah pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cilegon periode 2016-2021, kami pasangan calon independen nomor urut 1 Haji Sudarmana dan Haji Marfi Fahjan Sinungan menetapkan visi terwujudnya kota Cilegon yang maju, mandiri, adil dan bermartabat. Dengan sasaran strategis visi yang kami canangkan, misi kami adalah Trijuang Dharma. 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Reformasi birokrasi sesuai Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. 3. Menempatkan para ulama dan tokoh agama ke tempat yang terhormat. Adapun sasaran utama sebagai berikut. 1. Mengedepankan pemerintahan anti KKN di segala bidang dengan berbasis pada pelayanan prima. 2. Tata kelola pemerintahan yang transparan dan mudah dikontrol oleh seluruh lapisan masyarakat Cilegon. 3. Penataan lingkungan kota yang bersih. Kota Cilegon membutuhkan pemimpin yang memiliki kepekaan atas segala persoalan masyarakat Cilegon, terutama pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi adalah sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk itu, perbaikan di segala sektor, terutama aparatur pemerintah, akan kami lakukan. Cilegon dengan 8 kecamatan dan 43 kelurahan harus lebih sejahtera karena memiliki APBD di tahun 2015 saja kurang lebih 1,5 triliun rupiah. Pendekatan kepada masyarakat akan terus kami lanjutkan dalam rangka mensinergikan berbagai potensi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun program prioritas pembangunan daerah yang akan kami laksanakan adalah: pertama, pembangunan pusat pemerintahan kota Cilegon. 2. Peningkatan pelayanan kesehatan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan bebas pungutan. 4. Pengembangan pola pertanian potensial dan pemanfaatan lahan-lahan tidur. 5. Pembangunan lingkungan industri kecil dan sentra-sentra UKM dan penataan pedagang kaki lima. 6. Pembangunan pasar di beberapa kecamatan dan pembangunan subterminal. 7. Penataan lingkungan pemukiman dan penyediaan fasum dan fasos terkait juga di dalamnya sarana olahraga untuk masyarakat. 8. Penataan transportasi perkotaan. 9. Menciptakan Cilegon bebas sampah. 10. Penataan kembali Waktunya kawasan sudah habis. Pelabuhan Merak untuk dijadikan Pasangan nomor ikon 1 nasional sebagai pintu gerbang Pulau Jawa bagian barat. Baik, hadirin, para pemirsa dan hadirin yang berbahagia, berikutnya kita akan mendengarkan visi dan misi dari pasangan nomor urut 2. Saya persilahkan Bapak Iman Aryadi dan Bapak Edi Aryadi
untuk menyampaikan visi misi Anda tentang memajukan daerah dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan pembangunan nasional. Anda memiliki waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Soleh Hidayat sebagai moderator, yang terhormat pasangan nomor urut 1, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Sesuai dengan tema debat publik kita kali ini, yaitu memajukan daerah dan menserasikan pelaksanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Sesuai dengan visi kita, yaitu adalah terwujudnya kota Cilegon yang unggul dan sejahtera berbasis industri, perdagangan, dan jasa. Untuk mencapai visi pembangunan kota Cilegon 2016-2021, kami telah merumuskannya dalam misi pembangunan yang meliputi 5 matra penting pembangunan kota Cilegon. Pertama, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, penataan lingkungan kota yang asli dan lestari. Ketiga, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keempat, peningkatan pelayanan sarana dan prasarana kota. Yang kelima adalah tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dalam implementasinya, visi dan misi ini akan bisa dicapai secara maksimal dengan melalui beberapa agenda strategis pembangunan. Pertama adalah agenda Cilegon mandiri dan sejahtera. Kedua adalah agenda Cilegon bersih dan asri. Ketiga adalah agenda Cilegon cerdas dan sehat. Yang keempat adalah agenda Cilegon maju dan berdaya saing. Yang kelima adalah agenda Cilegon berwibawa. Dalam mewujudkan visi dan misi serta agenda strategis pembangunan, tentu saja pemerintah daerah tetap akan mengacu dan terintegrasi secara sinergis dengan rancang bangun pembangunan nasional, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang juga menjaga keberlanjutan pembangunan daerah antara periode pemerintahan sebelum dengan pemerintahan sesudahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, insya Allah kami akan berikhtiar sekuat tenaga melalui kepemimpinan kami di periode 5 tahun mendatang. Kami berkeyakinan bahwa tujuan akhir dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ide dasar dari desentralisasi otonomi daerah, yaitu adalah perbaikan layanan publik, lalu pembangunan yang partisipatif, dan juga yang ketiga adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah visi misi serta agenda strategis pembangunan kota Cilegon secara singkat dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa yang kami hormati, demikian tadi paparan visi dan misi dari para kandidat mengenai bagaimana memajukan daerah dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan pembangunan nasional di kota kita tercinta Cilegon. Mari kita gali lebih dalam paparan dari masing-masing pasangan calon. Saat ini di tangan saya telah ada pertanyaan yang dihimpun oleh para tim ahli atau tim pakar yang dibentuk oleh KPUD Kota Cilegon. Saya akan bertanya kepada para pasangan dan masing-masing mempunyai waktu 2 menit untuk menjawabnya. Dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada 2 pasangan calon. Saya persilahkan kepada Bapak Dr. Iman Aryadi MSI dan Bapak Dr. Edi Aryadi MSI untuk memberikan pendalaman visi misinya terlebih dahulu dengan pertanyaan sebagai berikut. Kelembagaan perekonomian dalam rangka memajukan kota Cilegon pada RPJP tahun 2005-2025 akan diarahkan melalui regulasi perizinan yang efektif dan efisien dalam menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta adanya pelindungan konsumen. Strategi konkret apa yang akan dilakukan oleh bapak-bapak kedua pasangan calon wali kota Cilegon dalam rangka memberdayakan kelembagaan perekonomian, khususnya pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Bapak mempunyai waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Profesor. Bicara tentang peningkatan daya saing UMKM dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, ada
beberapa hal yang menurut saya ini menjadi salah satu kekuatan bagi UMKM untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama adalah menyangkut tentang kemitraan antara UMKM dengan industri besar maupun kecil. Lalu yang kedua adalah meningkatkan akses permodalan kepada UMKM. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana memanfaatkan tentang teknologi, dan yang kelima adalah bagaimana peran UMKM itu bisa dikedepankan di dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi kita tahu bahwa apabila UMKM ini dikedepankan di dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN, saya kira itu banyak hal yang bisa dilakukan ya, termasuk di dalamnya juga bagaimana UMKM ini juga mendapatkan akses permodalan termasuk pendampingan kepada perbankan. Itulah yang saya kira bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon di dalam rangka bagaimana bisa meningkatkan daya saing ya UMKM terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Saya kira itu. Masih ada waktu barangkali Pak Calon Wakil. Oh, mohon maaf Pak Wakil. Oh, silakan. UMKM adalah salah satu potensi yang harus dikembangkan dalam hal menghadapi masyarakat ekonomi Asia. UMKM adalah salah satu kegiatan yang untuk menjadi daya saing, menguatkan daya saing daerah dalam hal perekonomian. Oleh karena itu, kami akan membuka akses yang seluas-luasnya kepada UMKM, baik investasi maupun tenaga kerja. Waktunya sudah habis. Terima kasih pasangan nomor 2. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada pasangan nomor 1 Bapak Sudarmana dan Pak Marfi Fajar Sinungan SA untuk memberikan pemahaman visi dan misinya. Baik Bapak Profesor. Jadi untuk meningkatkan UMKM masyarakat, Cilegon ini banyak pabrik-pabrik industri. Jadi yang pertama, bagaimana kita caranya memanfaatkan limbah-limbah industri agar supaya diberdayakan oleh masyarakat kecil di Cilegon, sehingga nantinya masyarakat kecil bisa berusaha. Jangan seperti sekarang, banyak pengangguran karena tidak diberdayakan masalah industri kecil. Contohnya, limbah-limbah pabrik plastik, limbahnya harus dimanfaatkan. Bagaimana membuat suatu barang atau produk yang digunakan menggunakan bahan baku dari plastik. Kemudian limbah-limbah dari pabrik baja yang menggunakan bahan-bahan logam harus diberdayakan, harus dibuat pengrajin-pengrajin berupa alat-alat kerja, mesin-mesin produksi. Kemudian masih banyak hal-hal yang harus dikerjakan. Kemudian untuk permodalan, Cilegon ini kota dolar. Jadi insya Allah dengan kerjasama dengan pabrik, CSR pabrik untuk istilahnya membantu modal bagi usaha kecil dan menengah, sehingga permodalan masyarakat harus ditunjang dengan apakah itu perbankan, kemudian juga dana CSR. Kemudian untuk selanjutnya pemberdayaan sumber manusianya harus tingkatkan melalui BLK atau melalui pelatihan, bahkan melalui magang-magang. Terima kasih. Jadi terkait dengan UMKM ini, dengan potensi-potensi limbah yang begitu banyak dan selama ini bisa lebih dimanfaatkan oleh generasi-generasi muda, dengan mereka kita didik untuk mengolah limbah itu menjadi sebuah produk yang menghasilkan dan menyerap tenaga kerja. Karena itu kami memprogramkan pemuda-pemuda yang berada di lingkungan industri-industri itu akan kami didik, akan kami magangkan di satu daerah, sehingga nanti pada saatnya mereka kembali, mereka bisa membuat suatu produksi dari hasil limbah-limbah yang ada. Itu yang mungkin disampaikan. Terima kasih. Baiklah pemirsa dan hadirin, memajukan daerah dan menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional adalah tujuan dari pembangunan daerah. Karenanya kita akan menggali lebih dalam lagi visi misi dari para kandidat ini. Jangan ganti saluran televisi Anda dan tetap di debat terbuka
calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2015. Para pemirsa Jak TV dan hadirin yang saya hormati, kembali lagi bersama kami dalam debat pertama Pilkada Kota Cilegon tahun 2015. Saat ini kita telah ada Bapak Sudarmana dan Bapak Marfi Fahjan Sinungan Esa, serta Bapak Dr. Iman Arya di MSI dan Bapak Dr. Edi Arya di MSI, yang pada malam ini akan mendalami tema memajukan daerah dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan pembangunan nasional. Pada bagian ini saya akan memberikan pertanyaan yang sama untuk seluruh kandidat. Masing-masing kandidat memiliki waktu 2 menit untuk menjawab. Kali ini saya persilahkan Pak Sudarmana dan Pak Marfi Fahjan Sinungan Esa untuk terlebih dahulu memberikan jawabannya. Kota Cilegon merupakan salah satu gerbang investasi bangsa Indonesia. Pembangunan industri di Kota Cilegon semakin pesat. Hal ini tentu pengembangan industri-industri tersebut harus ramah lingkungan dan berdaya saing, baik di pasar lokal dan internasional, serta meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan hilir yang berbasis iptek, sehingga mampu tumbuh dan berkembang guna menciptakan lingkungan usaha yang kuat dan sehat, seperti yang tertuang dalam RPJP Kota Cilegon. Bagaimana cara kedua pasangan calon wali kota Cilegon dalam mengelola sumber daya alam dan pelestarian lingkungan agar tidak terjadi degradasi lingkungan, khususnya pada kualitas lingkungan hidup? Waktu 2 menit mulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab. Jadi bagaimana cara mengelola kelestarian lingkungan? Insya Allah kami akan mengupayakan bagaimana pengawasan terhadap industri-industri pabrik agar jangan sampai pembuangan limbah sembarangan sehingga merusak dari ekosistem yang ada di laut ataupun di sungai. Karena permasalahan yang selama ini kadang-kadang limbah-limbah industri dibuang asal-asalan sehingga banyak meracuni masyarakat, sehingga masyarakat sekitarnya merasa terganggu sehingga kondisi udara di Cilegon tercemar. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana caranya supaya ada peningkatan penanaman pohon-pohon pelindung atau penghijauan agar supaya seimbang antara lapangan industri dengan hutan-hutan lindung atau tempat hijau, ya, agar supaya Cilegon tidak gersang. Insya Allah kami akan mengupayakan bagaimana caranya di tempat-tempat yang masih lahan kosong harus dihijaukan kembali. Kemudian untuk sungai-sungai yang sudah tercemar harus ditindak tegas agar supaya masyarakat masih bisa menikmati dari hasil-hasil yang didapatkan di sungai. Contohnya, karena pembuangan limbah itu asal sembarangan sehingga ikan-ikan pada mati. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana caranya pengawasan terhadap industri supaya aparatur pemerintahnya tidak lemah, harus bersinergi, harus terus-menerus. Silakan. Baik, untuk berkaitan dengan kelestarian, seperti kita ketahui industri-industri berat yang ada di Cilegon itu memang begitu tidak terawasi dalam pelaksanaan pengawasan tentang pembuangan limbah. Nah, di sini kami akan lagi mempertegas lagi. Waktunya sudah habis. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan nomor urut 2. Waktunya 2 menit. Baik, terima kasih. Ada 2 strategi di dalam rangka mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pertama adalah kita menggunakan strategi pencegahan. Yang kedua adalah strategi penanggulangan dan pemulihan. Di dalam strategi pencegahan ini, yang pertama langkah-langkah yang akan diambil bahwa setiap investasi yang baru masuk itu sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 itu dinyatakan bahwa setiap rencana usaha itu harus memiliki dokumen lingkungan
Pertama tentu adanya AMDAL, yang kedua adalah UKL UPL, yang ketiga adalah SPPL. Itu adalah merupakan bagian dari persyaratan setiap investasi yang masuk, sehingga mereka memberikan sebuah laporan lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup di setiap perusahaan. Yang kedua adalah berkaitan dengan persoalan meminta agar setiap perusahaan untuk mengikuti yang kita sebut dengan penilaian kerja, penilaian peringkat kinerja perusahaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau kita sebut dengan proper, sehingga itu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan untuk mengelola lingkungan hidup. Nah, yang ketiga adalah kita melakukan pengawasan terhadap limbah, baik limbah cair, limbah padat maupun gas, dan yang keempat adalah melakukan sosialisasi terhadap beberapa peraturan lingkungan hidup kepada setiap perusahaan. Nah, di dalam strategi penanggulangan dan pemulihan, kita juga akan melakukan bagaimana program konservasi, ya, program konservasi terhadap lahan, air, dan tanah. Apabila langkah-langkah itu tidak dilakukan oleh setiap perusahaan, maka pemerintah daerah yang melanggar peraturan akan diberikan sanksi secara tegas sampai dengan pencabutan izin operasional perusahaan. Itu saya kira langkah-langkah di dalam kita mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Terima kasih, Prof. Masih ada waktu, Pak. Sudah cukup, terima kasih. Baik, para pemirsa dan hadirin yang saya hormati, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan persilahkan kepada Pak Iman Aryadi dan Pak Edi Aryadi untuk memberikan jawabannya terlebih dahulu. Pertanyaan sebagai berikut. Pada 5 tahun ke depan, Kota Cilegon akan mengalami tekanan jumlah penduduk yang semakin besar. Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk per tahun 1,2%, 1,2%, dan tentu akan dihadapkan pada permasalahan kualitas sumber daya manusia. Konsep pembangunan manusia seperti apa yang akan ditawarkan sebagai pasangan calon wali kota Cilegon 2016-2001 sebagai salah satu cara untuk memajukan kota Cilegon? 2 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih, Prof. Berbicara tentang pembangunan, tentu inti dari pembangunan adalah bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bicara tentang peningkatan SDM, ada 3 hal pokok yang penting. Pertama adalah kualitas fisik, yang itu adalah meliputi tentang bertumbuh pada kesehatan jasmani. Yang kedua adalah kualitas non fisik, itu adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga adalah akhlakul karimah dan etika. Nah, ketiga hal ini menjadi salah satu persoalan yang sangat penting di dalam rangka peningkatan SDM. Nah, oleh karena itu, maka pembangunan SDM itu akan meliputi pembangunan di bidang pertama adalah tentu sektor pendidikan, yang kedua adalah kesehatan itu sendiri, yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi, yang keempat adalah ketenaga kerjaan, dan yang kelima itu adalah kaitan dengan keagamaan. Nah, di sektor pendidikan kita akan melihat sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa fokus kita itu adalah bagaimana peningkatan kualitas SDM, ya, di tingkat dasar, sehingga mereka bisa melahirkan manusia yang berkarakter untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Di bidang kesehatan, kita akan memberikan langkah-langkah yang tidak hanya promotif, preventif, tetapi juga kita melakukan langkah kuratif, ya, dan edukatif terhadap masyarakat. Di dalam bidang ketenaga kerjaan tentu kita akan meningkatkan life skill, ya, dengan optimalisasi terhadap balai latihan kerja, ya. Dan yang terakhir adalah kaitan dengan keagamaan. Kita akan melibatkan tokoh-tokoh agama dan lembaga organisasi keagamaan untuk melaksanakan pembangunan, terutama di dalam rangka peningkatan SDM itu sendiri. Itu saya kira langkah-langkah yang kita akan ambil. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Sudarmana, 2 menit mulai dari sekarang. Baik, untuk meningkatkan masa sumber daya manusia untuk 5 tahun ke depan, kita harus mempersiapkan bagaimana menyiapkan guru-guru yang terampil, pelatihnya yang benar, yang jujur, yang adil, sehingga nantinya kalau gurunya jadi panutan, insya Allah muridnya bisa mencerna dengan baik.
sekarang ini sudah kebalik. Jadi gurunya banyak yang tidak menjadi panutan, sehingga anak didiknya masih banyak yang melelok. Mudah-mudahan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang benar, kita harus menyiapkan gurunya dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyiapkan generasi muda yang terampil. Generasi muda yang terampil itu bagi masyarakat yang tidak punya pendidikan formal harus dibina, harus dididik melalui kelembagaan-kelembagaan BLK atau pelatihan-pelatihan yang sehingga nantinya apabila pelatihannya benar, kemudian nanti magang, setelah magang masyarakat kita di Cilegon ini siap untuk bersaing dengan masyarakat ekonomi Asia. Kalau tidak diberdayakan mulai sekarang, kita akan tersaing dengan jumlah tenaga kerja yang masuk di luar ke Indonesia atau ke Cilegon. Kita harus menyiapkan dengan baik, kemudian pemerintah juga harus benar-benar fokus sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat atau warga Cilegon yang dipilah dan dipilih, sehingga nantinya harus merata dan adil. Masih ada waktu, silakan Pak Mamti. Melalui program-program pelatihan itulah kita akan mempersiapkan generasi muda yang terampil, yang tangguh dan ulet. Nah, keulatan inilah yang kita rasakan masyarakat Cilegon, ya. Pemuda-pemuda ini kurang ulet dan tangguh. Karena itu perlu ada sebuah pendidikan secara khusus, mereka akan kita bina, kita gembleng sehingga kelak mereka akan meneruskan pembangunan kota Cilegon. Baik, terima kasih Pak Mamti atas tambahan jawabannya. Hadirin para pemirsa JAK TV yang saya hormati, kita telah mendengarkan jawaban dari semua kandidat terkait dengan tema kita malam ini, yaitu memajukan daerah dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan pembangunan nasional. Debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2012 masih akan berlanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Para pemirsa dan hadirin semua, kita akan memasuki segmen keempat, yaitu segmen atau babak saling bertanya di antara para pasangan calon. Masih dalam debat pembuka Pilkada Kota Cilegon tahun 2015, bersama saya, Soleh Hidayat. Setelah kita mendengar visi misi, pendalaman visi misi dan juga ulasan dari pertanyaan yang dihimpun oleh KPUD Kota Cilegon, kini saatnya kita memberikan kesempatan kepada seluruh kandidat untuk saling bertanya terkait tema kita malam hari ini, yaitu memajukan daerah dan menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan pembangunan nasional. Setiap kandidat memiliki waktu bertanya selama 1 menit dan untuk menjawab selama 2 menit. Pada kesempatan ini saya akan mempersilahkan kepada calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon nomor urut 2 untuk terlebih dahulu memberikan pertanyaannya kepada kandidat nomor 1. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Profesor. Tadi Pak Haji Sudarmana dan Pak Haji Marfi menyampaikan tentang berkaitan dengan CSR, ya. Nah, CSR ini ada satu teori dikatakan yang kita sebut dengan triple bottom line, ya. Triple bottom line itu ada planet, ada produk, ada juga people, ya. Nah, bagaimana cara melaksanakan triple bottom line dalam rangka melaksanakan pembangunan, karena CSR juga merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk melakukan akselerasi pembangunan yang ada di Kota Cilegon. Jadi bagaimana cara menerapkan teori triple bottom line di dalam rangka mendukung program pembangunan Kota Cilegon. Terima kasih. Baik, saya persilahkan pasangan nomor 1 untuk memberikan jawabannya. Waktunya 2 menit dari sekarang. Baik, saya akan jawab. Jadi kita harus memperhatikan usulan-usulan keluhan masyarakat, terutama para pengangguran yang ada di sekitar pabrik, sehingga apabila sekitar pabrik itu bisa masyarakatnya diberdayakan, kemungkinan akan menjadikan suatu perusahaan itu akan kondusif. Apa yang harus dikerjakan, yaitu bagaimana caranya kalau memang perusahaan itu
menggunakan atau menghasilkan limbah diberdayakan. Masyarakat harus mau kerja keras, mau bersaing seperti di daerah lain. Jangan sampai limbah-limbah industri yang ada di Cilegon hanya menonton saja, dikerjakan, dibuang atau dijual ke daerah Tegal, ke daerah lain, sehingga masyarakat Cilegonnya sendiri tidak menambah dari istilahnya pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian masalah dana bantuan CSR itu bisa bermacam-macam dilakukan. Jadi yang pertama misalnya apakah yang menggunakan uangnya, biayanya, atau kemudian berupa limbahnya, yang limbahnya juga harus kita lakukan. Begitu pula dengan bantuan teknis atau tenaga keterampilan dari perusahaan yang ada di sekitarnya, sehingga masyarakat kita sendiri nantinya bisa menikmati pembangunan atau pabrik-pabrik yang ada di sekitarnya, masyarakatnya ikut berkiprah, ikut maju, bahkan ikut sejahtera. Kemudian untuk selanjutnya kita sebagai aparatur pemerintah harus mau mensinkronkan antara kemauan masyarakat dengan kemauan dari perusahaan, sehingga kedua belah pihak sama-sama seiring sejalan, tidak ada pertentangan, tidak ada perdebatan, apalagi sampai pengrusakan. Ini yang harus kita lakukan agar supaya dunia investasi di Cilegon ini kondusif. Bagaimana masyarakat Cilegonnya harus mau melaksanakan dengan adanya pembangunan. Waktunya sudah selesai, Pak Sudarmana. Sekarang tiba giliran pasangan nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Waktunya 1 menit untuk bertanya dimulai dari sekarang. Terima kasih. Seperti kita ketahui, pintu gerbang utama Pulau Jawa bagian barat adalah kota Cilegon kita yang tercinta, Pak Iman dan Pak Edi. Nah, di sini terdapat sebuah pelabuhan penyeberangan, juga adanya transportasi kereta. Dalam pelaksanaannya yang kita lihat, selama ini kota Cilegon, khususnya Merak, adalah pusat penyeberangan yang terpadat sedunia. Keserasian antara pembangunan daerah, kota, provinsi dan pusat itu belum serasi. Seperti kita lihat terjadinya penumpukan kendaraan-kendaraan, kemudian terbangunnya bangunan-bangunan liar, dan kita ketahui pula di kota Merak itu ada sebuah tugu selamat datang milik provinsi. Sampai dengan saat ini belum ada keserasian di antara kita untuk bagaimana kita membuat sebuah tugu selamat datang sebagai pintu gerbang utama di wilayah Banten. Itu mungkin apa yang bisa kita perbuat. Sekarang tiba saja untuk memberikan jawaban, silakan pasangan nomor 2. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Berbicara tentang persoalan pembangunan, ini ada beberapa kewenangan. Ada kewenangan di tingkat pusat, ada kewenangan di tingkat provinsi, ada juga kewenangan di tingkat kota kabupaten. Nah, tentu saya kira dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ini, tentu kita dibagi ya dalam persoalan kewenangan tersebut. Nah, kita tahu bahwa ASDP itu adalah merupakan jalur koordinasinya adalah Kementerian Perhubungan ya, sehingga mereka punya kewenangan tersendiri berkaitan dengan persoalan itu. Nah, ke depan saya kira memang harus ada satu perencanaan yang sama dari mulai musrembang di tingkat kota sampai dengan musrembang di tingkat provinsi sampai dengan secara nasional musrembangnas, ini sama-sama berbicara berkaitan dengan prioritas pembangunan ya, karena saya kira prioritas pembangunan nasional itu juga kadang-kadang berbeda dengan prioritas pembangunan yang ada di provinsi, juga prioritas pembangunan yang ada di tingkat kota. Nah, oleh karena itu nanti saya kira ke depan ini harus ada semacam konsistensi di dalam rangka dari mulai perencanaan di musrembang kota, musrembang provinsi, termasuk juga musrembang nasional. Nah, tentu saya kira keterbatasan kewenangan itulah yang menjadi salah satu persoalan hari ini berkaitan dengan regulasi tadi. Termasuk saya kira ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada juga jalan kota kabupaten. Kewajiban kita di konteks jalan kota. Pak Edi, mau nambahkan silakan. Demikian pula PJKA. Jadi kereta api itu adalah salah satu BUMN juga
yang memang kebijakannya agak sulit kalau dia diminta oleh satu daerah karena dia terlalu kaku. Kemudian kaitan dengan apakah itu perlintasan dan sebagainya yang oleh pemerintah sampai saat ini diminta, namun demikian mereka masih memegang teguh. Oleh karena itu ke depan PJKA, BUMN yang lain harus bersatu dengan kita. Baik, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih para pemirsa dan hadirin semua. Debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2012 masih akan terus berlanjut. Jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Pemirsa Jak TV dan hadirin semua, kita memasuki segmen kelima, yaitu segmen atau babak debat antar pasangan. Masih dalam debat pembuka Pilkada Kota Cilegon tahun 2015. Bersama saya Soleh Hidayat, pada bagian ini kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh pasangan untuk melakukan debat, di mana setiap pasangan akan memberikan pertanyaan, kemudian menjawab, menanggapi, dan kembali memberikan argumen. Pertanyaan yang diajukan maksimal hanya 1 menit dan ditanggapi selama 2 menit. Lalu kembali ditanggapi oleh pasangan yang bertanya selama 2 menit sebagai argumen akhir. Kami persilahkan untuk pasangan nomor urut 1 memberikan pertanyaannya terlebih dahulu kepada Anda. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menanyakan kepada Pak Iman dan Pak Edi. Selama 16 tahun Kota Cilegon berdiri, sampai hari ini pun Cilegon belum memiliki pusat pemerintahan kota. Padahal kalau melihat APBD Cilegon dari tahun ke tahun cukup besar. Apa yang menyebabkan tidak pernah terwujudnya pusat pemerintahan kota? Padahal kalau melihat APBD Cilegon dari tahun ke tahun cukup besar. Apa yang menyebabkan tidak pernah terwujudnya pusat pemerintahan Kota Cilegon? Terima kasih. Ya, baik. Silakan. Ya, saya kira bicara pembangunan itu ada skala prioritas ya. Dalam pembangunan ada skala prioritas, dan saya kira kalau kita tidak membangun pemerintahan kota terlebih dahulu karena kita lebih mengutamakan kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Seperti kebijakan pendidikan gratis ya, ada juga kebijakan pelayanan kesehatan gratis di kelas 3 RSUD ya. Lalu juga ada kebijakan raskin gratis, ada kebijakan bantuan masyarakat langsung. Nah, semua itu kebijakan-kebijakan itu semua diorientasikan pada kepentingan masyarakat secara langsung, sehingga diharapkan bahwa Cilegon ini bisa tumbuh secara baik. Nah, oleh karena itu saya kira satu kebanggaan hari ini karena indeks pembangunan manusia Kota Cilegon itu di atas rata-rata provinsi dengan nasional, kurang lebih hampir 71,59. Dan ini saya kira satu prestasi karena kalau kita melihat sukses pembangunan Kota Cilegon itu akan diukur seberapa besar pembangunan itu akan dilihat dari aspek pendidikannya, aspek kesehatannya, dan ekonomi. Dan saya kira indikator IPM itu bisa melihat seberapa besar sesungguhnya pembangunan itu akan berhasil apa tidak. Jadi saya kira penilaian pembangunan itu harus ada indikator yang jelas untuk melihat pembangunan itu berhasil atau tidak. Karena kalau melihat asumsi berdasarkan kasus-kasus yang kecil, saya kira ini tidak akan mungkin bisa dilakukan. Tidak bisa dinilai secara komprehensif dan objektif. Saya kira itu mungkin. Masih ada tambahan? Silakan Pak Edi. Investasi untuk membangun pusat pemerintahan itu sangat berat. Kemudian kita memang lebih kepada kaitan propur, projob, dan progrowth. Jadi itulah yang kita utamakan supaya masyarakat lebih menikmati apa itu dana daerah dan sebagainya. Jadi masyarakatlah yang kita utamakan. Baik, terima kasih atas jawaban. Dan selanjutnya dari pasangan urut nomor 1 akan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan oleh pasangan nomor 2. Saya persilakan, waktunya 2 menit, 1 menit dari sekarang.
Baik, memang kalau di pernyataan-pernyataan betul bahwa skala prioritas untuk masalah anak sekolah gratis. Tapi fakta di lapangan masih banyak macam-macam. Ada namanya daftar ulang, ada namanya uang bangku, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini memberatkan. Kemudian namanya di lapangan juga seperti raskin. Ini raskin juga istilahnya katanya gratis, nyatanya bayar. Termasuk kesehatan, ya. Kesehatan ini yang bicara bukan saya, yang bicara masyarakat. Sehingga dalam hal ini fakta, ini bukan fitnah, ya. Ini bukti. Nah, mudah-mudahan istilahnya 5 tahun ke depan akan lebih baik. Karena permasalahannya kenapa Kota Serang baru istilahnya berdiri, kemudian Serang bisa pindah, bisa membuat, sudah menyiapkan lahan untuk pusat perkantoran. Nah ini, jadi kami istilahnya menyerap aspirasi masyarakat bahwa di Cilegon itu pembangunan yang ada tidak pernah tuntas, jalan-jalan juga sampai sekarang nggak tuntas, terminal nggak tuntas, ya. Bahkan namanya ada bangunan berupa Islamic Center juga sampai sekarang nggak jelas. Yang paling ironisnya 16 tahun di Cilegon, Masjid Cilegon nggak punya masjid. Itu aja, terima kasih. Sudah cukup. Baik, sekarang giliran pasangan nomor 2 memberikan tanggapan atau argumentasi. Saya persilakan 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ada sekarang proporsi APBD, ada pembagiannya. Jadi APBD yang wajib dialokasikan, anggaran pendidikan berapa persen, anggaran kesehatan berapa persen, termasuk belanja pegawai. Coba presentasikan bagaimana membagi proporsi APBD terhadap bidang kesehatan, terhadap juga bidang pendidikan, termasuk juga belanja pegawai berapa, jadi sisa anggaran pembangunan berapa, dan itu akan diprioritaskan ke arah mana. Jadi saya kira sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 yang sekarang ini saya kira ada proporsi APBD-nya, baik belanja pendidikan, kesehatan maupun belanja-belanja yang lainnya. Kami persilakan. Saya kira ini adalah yang terakhir. Barangkali Pak calon wakil akan menambahkan. Saya kira rasio APBD-nya memang harus lebih pada belanja modal. Namun demikian terlalu banyak urusan, 20 kewenangan wajib yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu tidak mungkin pada satu sektor kita besarkan dana yang sedemikian rupa itu. Jadi oleh karena itu kita akan membagi sesuai dengan kewenangan, kemudian tugas, kewajiban dan sebagainya. Saya kira itu. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati para pemirsa serta hadirin semua, kita sudah mendengar dari kedua pasangan untuk saling menanggapi dan terasa topiknya semakin panas dan hangat. Saya akan mempersilahkan pada babak berikutnya kepada pasangan nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaannya dan waktunya 1 menit mulai dari sekarang. Pertanyaan? Ya. Ya, tadi pertanyaannya Prof. Ya. Berkaitan dengan proporsi APBD tadi Ya. yang disampaikan kepada calon nomor urut 1, Ya. saya kira di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 yang sekarang ada proporsi APBD, ya. Jadi bagaimana dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 itu anggaran pendidikan berapa persen, anggaran kesehatan berapa persen yang wajib. Karena seandainya kalau tidak dianggarkan sesuai dengan persentase dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 itu melanggar ketentuan undang-undang. Saya kira itu. Baik. Sekarang giliran pertanyaan dari pasangan nomor 2 kepada nomor 1. Bertanya. Itu tadi pertanyaannya, Prof. Oh, sekarang saya persilakan untuk menjawab pasangan nomor 2, pasangan nomor 1. Baik, kalau namanya anggaran itu kan sudah ada yang menganggarkan. Jadi anggaran itu diatur melalui RAPBD. Nah, sebelum ditetapkan, kalau sebagai seorang wali kota, yang penting anggaran berapapun, ya, sebesar apapun, yang penting jangan membodohi masyarakat. Jangan ngebohongi masyarakat. Kalau memang bayar ya bayar.
Kalau memang mau gratis ya gratis ya. Jadi itu yang penting. Masyarakat itu menuntut daripada janji seorang pemimpin, ucapan seorang pemimpin. Jangan sampai istilahnya kalau mengatakan gratis ternyata bayar. Nah ini yang dimaksud oleh masyarakat, keluhan-keluhan itu. Kalau memang itu anggaran, ya sesuaikan dengan anggaran. Tapi faktanya di lapangan, kalau memang itu anggarannya bayarnya separuh ya separuh. Kalau memang itu gratis ya gratis. Jangan selalu mengatakan bahwa anggaran ini tidak transparan ya. Yang selama ini kalau ada pemberian, ada bantuan, ada segala macam itu selalu dari saya. Nah, mestinya itu dari APBD ya. Sumbangan apapun APBD dari bansos ya misalnya. Sampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai hanya semua dari saya ya. Seorang pemimpin seperti itu, kejujuran seorang pemimpin. Bagaimana menyampaikan anggaran yang harus diterima oleh kepada masyarakat. Itu dari saya. Masih ada tambahan dari Pak Marfi? Cukup? Baik. Sekarang saya persilakan kepada pasangan nomor 2 untuk memberikan tanggapan. Ya, baik, Prof. Ya, saya kira pemerintahan ini bukan paguyuban, Prof. Jadi saya kira ada ketentuan dalam undang-undang. Jadi saya harus meluruskan bahwa di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ada beberapa kewajiban anggaran yang harus dialokasikan. Misalkan anggaran pendidikan itu minimal 20%. Kalau dia kurang dari 20%, itu namanya melanggar ketentuan undang-undang. Artinya bahwa penyusunan anggaran itu bukan suka-suka, ya, berkaitan dengan persoalan itu. Nah, kedua, berkaitan dengan transparansi zaman sekarang saya kira tidak ada anggaran itu yang tidak transparan. Itu pasti akan menjadi persoalan hukum saya kira. Yang kedua adalah anggaran yang kewajiban dalam undang-undang itu anggaran kesehatan itu sebesar 10%. Dan kalau itu kurang dari 10%, itu juga melanggar ketentuan undang-undang. Jadi saya kira pemahaman terhadap Undang-Undang 23 tahun 2014 itu menunjukkan sebetulnya seberapa besar kita mampu membagi porsi anggaran. Jadi tidak usah bicara tentang program pembangunan yang begitu jauh. Kalau di dalam ketentuan Undang-Undang 23 tahun 2014, apa yang menjadi kewajiban di dalam konstitusi untuk menentukan anggaran itu tidak terkuasai dengan sebaik-baiknya. Jadi saya kira tidak ada bicara persoalan transparansi. Saya kira zaman sekarang pasti transparan ya. Jangankan persoalan anggaran, saya kira Komisi Informasi Publik semua berkaitan dengan informasi pasti akan disampaikan ya. Jadi saya kira kebijakan-kebijakan publik kita ini bukan ditanyakan kepada kandidat tetapi dirasakan oleh rakyat. Perlu saya tegaskan bahwa hasil survei kita, kepuasan publik masyarakat Cilegon terhadap pemerintahan wali kota 5 tahun itu 75% menyatakan puas terhadap publik. Kalau tidak percaya surveinya kita akan buka ya. Kita akan buka, itu menunjukkan hasil dari persepsi publik gitu ya. Jadi bukan persoalan sentimen dalam konteks kandidat begitu ya. Jadi kalau kita ingin maju lalu berbicara itu tanpa sebuah data yang cukup kuat. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kepada pasangan nomor 1 untuk memberikan tanggapan kembali terhadap respon yang diberikan oleh pasangan nomor 2. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pembagian pelaksanaan daripada APBD pada sektor-sektor yang telah disepakati dalam Musrenbang Kota, memang di sini Pak Edi ya, masyarakat belum mengetahui undang-undang yang mengatur tentang pembagian daripada pelaksanaan untuk keuangan daerah di bidang pembangunan Kota Cilegon. Nah, ini transparansi ini yang memang perlu untuk selalu dipublikasikan. Terus terang saja memang masyarakat bertanya-tanya gitu ya tentang porsi-porsi pada sektor-sektor yang memang lebih masyarakat ya, dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini ke depan hendaknya sama-sama kita bagaimana memberikan sebuah pembelajaran ya, pembelajaran politik, pembelajaran kegiatan-kegiatan pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih jelas, lebih tahu dan memahami tugas-tugas besar yang akan kita laksanakan ke depan. Mungkin itu yang saya dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ada tambahan? Cukup. Baik, sekarang giliran
tanggapan terakhir dan argumentasi disampaikan oleh pasangan nomor urut 2. Oke. Baik, debat publik calon wakil wali kota Kota Cilegon tahun 2015 masih akan terus berlanjut dan tetaplah bersama kami. Para pemirsa dan hadirin semua, kita akan memasuki kepada segmen ke-6 sebagai segmen terakhir yang merupakan babak penutup. Kita telah mengikuti rangkaian debat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2015 dengan tema memajukan daerah dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota dan provinsi dengan pembangunan nasional, dan kini kita telah sampai di penghujung acara ini. Untuk terakhir kalinya dalam acara debat ini, kepada masing-masing pasangan kandidat akan menyampaikan pernyataan akhirnya atau closing statement. Setiap pasangan memiliki waktu 2 menit untuk memberikan pernyataan terakhirnya. Kepada pasangan nomor urut 2, itu Bapak Dr. Iman Aryadi MSI dan Bapak Dr. Edi Aryadi MSI, untuk memberikan pernyataan terakhirnya selama 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, termasuk seluruh masyarakat Kota Cilegon, pemilu kada pada tanggal 9 Desember merupakan tonggak sejarah penting di dalam rangka memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tentu di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pentingnya keberlanjutan pembangunan antara pemerintahan periode sebelum dengan pemerintahan sesudahnya. Keberlanjutan ini menjadi penting dalam konteks pembangunan agar apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya itu bisa dikembangkan kepada pemerintahan yang selanjutnya. Nah, tentu saya kira pembangunan akan bisa berhasil apabila pembangunan ini berkelanjutan. Apa yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Cilegon, baik dalam konteks di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, ini tidak boleh lagi mundur ke belakang. Nah, oleh karena itu saya kira tidak ada pilihan lain kecuali masyarakat Kota Cilegon secara bersama-sama pada tanggal 9 Desember untuk memilih nomor 2 agar pembangunan di Kota Cilegon bisa berlanjut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Jangan sampai pembangunan yang sudah dilakukan, sudah dicapai dengan sebaik-baiknya, ini harus mundur ke belakang karena kebijakan dan program pembangunan tentu akan berbeda ya apabila dilakukan dengan kepemimpinan yang lain. Oleh karena itu, saya Iman Edi akan berikhtiar sekuat tenaga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya dan beserta Pak Edi akan berusaha keras untuk bagaimana membawa Kota Cilegon ini ke arah yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pada tanggal 9 Desember tidak ada pilihan lain kecuali coblos nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pasangan nomor urut 1, Bapak Sudarmana dan Bapak Marfi Fahjan Sinungan Esa, untuk memberikan pernyataan terakhirnya selama 2 menit mulai dari sekarang. Baik hadirin dan pemirsa Jak TV, sebagai penutup kami Sudarmana Marfi siap membangun dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, anti KKN, mengedepankan transparansi, membentuk pelayanan prima untuk masyarakat, menghilangkan berbagai pungutan liar yang memberatkan masyarakat, serta membangun kontrol kepedulian untuk masyarakat dengan penyediaan dan layanan hotline Dharma Peduli 24 jam yang bisa diakses kapan saja oleh masyarakat yang selamat menikmati pesta demokrasi dengan menjadi pemilih yang cerdas dan jangan golput. Jangan lupa pilih nomor 1. Pilih pemimpin yang murni dari rakyat karena akan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Coblos nomor 1 anti korupsi Sudarmana Marfi. Nomor 1.
Baik, saya akan bacakan pantun ya. Saya akan bacakan pantun. Buah korma, buah kecapi, ditanam di Kelurahan Ramanuju. Di bawah kepemimpinan Sudarman Marpi, Cilegon akan maju. Hidup Batu. Baik. Masih ada waktu barangkali closing statement akan ditambahkan Pak Marfi. Kami siap mengadakan perbaikan di segala sektor demi terwujudnya Kota Cilegon yang aman, nyaman, menciptakan keharmonisan antar lembaga, stakeholder, dan warga masyarakat, menghidupkan dan menciptakan potensi-potensi kelokalan di setiap lingkungan, sehingga ekonomi kerakyatan akan terbangun. Buat kami berdua, kerja adalah ibadah dan pengabdian untuk masyarakat Kota Cilegon. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih para pemirsa dan hadirin. Selesai sudah 6 segmen debat publik calon wali kota dan wakil wali kota untuk yang perdana ini. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kedua pasangan kita yang telah menjalani acara dengan baik. Terima kasih kepada hadirin dan pemirsa di rumah yang telah setia mengikuti acara ini. Sebelum saya undur diri, saya akan membacakan pantun supaya tidak kalah dengan Padama. Membeli ikan salmon dari pantai Sirih, dibuat pepes rasanya enak sekali. Warga Cilegon yang telah punya hak pilih, datanglah ke TPS tanggal 9 Desember tahun 2012 nanti. Jalan-jalan ke kota Kediri, jangan lupa membeli tenggiri. Lihat foto calon yang kanan atau yang kiri, pilihlah sesuai dengan hati nurani. Saya Soleh Hidayat undur diri dan mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Soleh Hidayat selaku moderator yang telah memandu debat dan juga kedua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Cilegon. Terima kasih juga kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dan para hadirin serta pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada. Kita semua telah mendengar visi dan misi serta janji-janji dari kedua pasangan calon dan mewakili KPU Kota Cilegon. Kami menghimbau warga Kota Cilegon untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Ingat, suara Anda akan ikut menentukan masa depan Kota Cilegon 5 tahun mendatang. Dan sampai jumpa, tetap ikuti program seputar Pilkada hanya di JAK TV, saluran Pilkada Serentak 2015. Saya Lulut Miati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.